Ibrani pukul 6.13 Ibrani 6:1-13. Oleh karena itu, meninggalkan dasar-dasar ajaran Kristus, marilah kita maju menuju kesempurnaan, tidak meletakkan kembali dasar pertobatan dari perbuatan mati dan iman kepada Tuhan, dan doktrin baptisan, dan penumpangan tangan, dan kebangkitan orang mati, dan penghakiman kekal. Dan ini akan kami lakukan, insya Allah. Karena tidak mungkin bagi mereka yang pernah tercerahkan dan mengecap karunia surgawi dan mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan mereka mengecap firman Allah yang baik dan kebajikan dunia yang akan datang, dan mereka murtad, diperbarui kembali pada pertobatan. Karena demikian, bagi mereka menyalibkan anak Allah lagi dan mencela Dia. Karena tanah yang menyerap air hujan yang sering jatuh di atasnya dan menghasilkan rerumputan yang berguna bagi mereka yang membajaknya, menerima berkat Tuhan, tetapi yang mengandung duri dan onak ditolak dan hampir dikutuk, ujungnya harus dibakar. Tetapi dari Anda, yang terkasih, kami mengharapkan hal-hal yang lebih baik dan hal-hal yang menyertai keselamatan, bahkan saat kami berbicara. Karena Tuhan tidak adil untuk melupakan pekerjaan Anda dan pekerjaan cinta yang Anda tunjukkan untuk namanya saat Anda melayani orang-orang kudus dan masih menjadi budak. Tetapi kami ingin Anda masing-masing menunjukkan perhatian yang sama sampai akhir untuk kepastian harapan sepenuhnya, agar kamu tidak menjadi lamban, tetapi tirulah mereka yang melalui iman dan kesabaran mewarisi janji-janji itu. Karena ketika Tuhan membuat janji kepada Abraham, karena dia tidak memiliki siapa yang lebih besar untuk bersumpah, dia bersumpah sendiri. Ibrani 6, Januari 13 Ibrani 7:1-10. Untuk Melkisedek ini, Raja Salem, Imam Allah yang Maha Tinggi, yang bertemu dengan Abraham yang kembali dari pembantaian raja-raja, dan memberkati dia, Raja Kebenaran, dan kemudian juga Raja Salem, yang adalah Raja Kedamaian, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa silsilah, tidak memiliki permulaan hari atau akhir hidup, tetapi dijadikan seperti anak Allah, dia tetap menjadi imam selamanya. Pertimbangkan kemudian betapa hebatnya pria ini, yang bahkan Patriark Abraham memberikan persepuluhan dari rampasan. Dan orang-orang dari putra-putra Lewi yang menerima imamat diperintahkan, menurut hukum, untuk mengambil persepuluhan dari rakyat, yaitu dari saudara-saudara mereka, meskipun mereka berasal dari keturunan Abraham. Tetapi dia, yang silsilahnya tidak terhitung di antara mereka, mengambil persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia yang memiliki janji itu. Sekarang, tanpa kontradiksi, yang lebih kecil diberkati oleh yang lebih besar. Dan di sini pasti orang yang mati memberikan persepuluhan, tetapi di sana salah satu dari mereka bersaksi bahwa dia hidup. Dan seolah-olah melalui Abraham, bahkan Lewi, yang menerima persepuluhan, membayar persepuluhan, karena dia masih berada di pinggang ayahnya ketika Melkisedek bertemu dengannya. Ibrani 7:1-10. Komentar, Kristus unggul dari Harun. 2 pertanyaan diskusi ayat 14. Bagaimana janji ini relevan bagi kita? Galatia 3:8, dan kitab suci, yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman, memberitakan Injil yang diramalkan kepada Abraham, katanya, di dalam engkau semua bangsa akan diberkati. Galatia pukul 3:29, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janji itu. Periksa juga Galatia 3:14-18, bisakah Tuhan membuat batu yang begitu besar sehingga dia tidak bisa memindahkannya? Ayat 18, apa 2 hal yang tidak dapat diubah yang tidak mungkin dilanggar Tuhan? Ayat 19, apakah Anda menggambarkan keyakinan Anda untuk pergi ke surga sebagai teguh dan aman? Bagaimana imamat Melkisedek lebih unggul dari imamat Harun? Komentar Ibrani 6:13-18, janji dan sumpah. Ibrani 6:13-18, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, karena tidak ada yang lebih besar baginya untuk bersumpah, dia bersumpah sendiri, mengatakan, aku pasti akan memberkatimu dan memberimu banyak keturunan. Maka,
Setelah menunggu dengan sabar, Abraham menerima apa yang dijanjikan. Orang bersumpah demi seseorang yang lebih besar dari diri mereka sendiri, dan sumpah itu menegaskan apa yang dikatakan dan mengakhiri semua diskusi. Tujuannya sangat jelas bagi ahli waris dari apa yang dijanjikan. Dia menegaskannya dengan sumpah Tuhan melakukan ini bahwa dengan dua hal yang tidak dapat diubah, di mana Tuhan tidak mungkin berbohong, kita yang melarikan diri untuk menangkap harapan yang ditawarkan kepada kita, marilah kita sangat terdorong. Betapapun banyak pria secara khas bersumpah demi seseorang yang lebih besar dari diri mereka sendiri, mereka tidak seharusnya melakukannya. Yesus berkata, "Sekali lagi, kamu mendengar apa yang dikatakan kepada orang-orang sejak lama, jangan melanggar sumpahmu, tetapi pegang sumpah yang kamu sumpah demi Tuhan. Tetapi saya berkata kepada Anda, jangan bersumpah sama sekali, tidak demi surga, karena itu adalah singgasana Allah, atau demi bumi, karena itu adalah tumpuan kakinya, atau demi Yerusalem, karena itu adalah kota Raja Agung. Di atas kepala Anda, karena Anda tidak dapat membuat sehelai rambut pun menjadi putih atau hitam. Biarkan saja, ya, Anda menjadi, ya, dan, tidak, Anda, tidak, apapun yang lain berasal dari si jahat." Matius 5:33-37. Tuhan adalah pengecualian dalam alur penalaran ini. Saya lihat artinya, Tuhan memang memiliki kendali atas segala sesuatu dan, dengan demikian, dapat memastikan bahwa sumpah itu terpenuhi. Tapi intinya adalah seseorang bisa memiliki keyakinan pada sumpah Tuhan. Bilangan pukul 23:19, Allah bukanlah manusia yang harus berdusta, bukan juga anak manusia yang harus bertobat. Ia berbicara lalu tidak bertindak? Apakah ia berjanji dan tidak menepati? Dua hal yang tidak dapat diubah adalah janji dan sumpah. Mereka tidak berubah, karena Tuhan itu setia dan Tuhan tidak bisa berbohong. Penekanannya adalah bahwa kita dapat memiliki keyakinan pada apa yang Tuhan telah janjikan. Pahami bahwa Tuhan telah mempertaruhkan reputasi Anda. Dia akan menepati janjinya bukan hanya demi si penerima janji, tapi juga demi namanya sendiri. Ibrani 6:19-20 Sauh bagi jiwa Ibrani 6:19-20 kami memiliki pengharapan ini sebagai jangkar bagi jiwa, teguh dan pasti. Masuki tempat suci di belakang tirai, di mana Yesus, yang berjalan sebelum kita, masuk untuk kita. Dia menjadi imam besar selamanya, menurut urutan Melkisedek. Sementara mungkin ada beberapa ketidakpastian mengenai bagian kita dalam memenuhi persyaratan Tuhan untuk memenuhi syarat janji, tidak ada keraguan mengenai bagian pemenuhan Tuhan. Meskipun kita harus memenuhi syarat-syarat untuk janji itu, setelah melakukannya kita dapat memiliki keyakinan penuh bahwa apa yang dijanjikan itu akan dipenuhi. Tentang iman Abraham tertulis, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan mengenai janji Allah, tetapi imannya dikuatkan, dan ia memuliakan Allah, sepenuhnya diyakinkan bahwa Allah mampu melakukan apa yang telah dijanjikannya. Roma 4:20-21 Tempat perlindungan bagian dalam di balik tirai ada di bait suci, yang awalnya adalah tenda pertemuan yang diperintahkan Tuhan untuk dibangun oleh Musa. Itu disebut ruang Maha Kudus, yang hanya bisa dimasuki oleh imam besar setahun sekali, dan itu berisi tabut perjanjian. Itu melambangkan tempat Maha Suci Allah. Artinya, janjinya adalah bahwa para penerima perjanjian baru akan didamaikan dengan Allah sedemikian rupa sehingga Allah mengizinkan mereka masuk ke tempat Maha Kudusnya. Ibrani 10:19-23 Oleh karena itu, saudara-saudara, karena kita memiliki keyakinan untuk masuk ke tempat Maha Kudus dengan darah Yesus, melalui jalan yang baru dan hidup, yang dibukakan bagi kita melalui tirai, yaitu tubuhnya, dan sejak itu kita memiliki imam besar atas rumah Tuhan, marilah kita mendekati Tuhan dengan hati yang tulus dengan keyakinan penuh iman, memercikan hati kita untuk membersihkan kita dari hati nurani yang bersalah, dan membasuh tubuh kita dengan air murni.
Marilah kita berpegang teguh pada harapan yang kita nyatakan, karena Dia yang berjanji adalah setia.